Yang saya takutkan benar adanya dan terjadi dugaan rekayasa itu, dan setelah dibuktikan itu benar bahwa rekayasa itu terjadi. Akan tetapi kasus ini tenggelam dan akhirnya hilang begitu saja, dan mereka yang merekayasa akhirnya bebas begitu saja menikmati apapun ya hasil rekayasa itu, akhirnya dinikmati dengan bebas, dengan enak-enak begitu saja. Yang saya takutkan seperti itu. Makanya kita wajib bersuara, entah itu benar atau tidak, kita tetap ikut menyuarakan ya, agar kebenaran itu nanti terungkap gitu teman-teman ya, dan agar suatu ya kebobrokan itu bisa terbongkar gitu. Jadi nanti tidak ada oknum-oknum lagi. Ketemu lagi dengan channel Kompas Informasi. Teman-teman, beberapa hari ini kita tidak membahas kasus Jessica Kumala Wongso ya. Tentunya kita tetap akan membahas ya teman-teman ya. Karena dalam beberapa hari ini ya, berita tentang Jessica Kumala Wongso ini mungkin sudah tertimpa dengan hal-hal atau kasus-kasus lain. Jadi isu Jessica Kumala Wongso ini bisa teralihkan gitu ya. Ini ada juga bisa dikatakan pengalihan isu, di mana kalanya ini ya saat ini ada berita-berita atau kasus-kasus yang lagi viral. Contohnya seperti kasus Vina Cirebon gitu ya teman-teman. Ini lagi banyak sekali dikonsumsi oleh publik, sehingga mungkin kasus Jessica Kumala Wongso ini semakin tenggelam. Dan apakah kasus Jessica Kumala Wongso ini akan tenggelam, atau berita Jessica Kumala Wongso yang selama ini digembar-gemborkan atau selalu digaungkan, diperjuangkan oleh beberapa ahli, beberapa pakar ya, seperti contohnya salah satu ahli forensik digital Bang Resmond Sianipar. Apakah perjuangannya, apakah yang selama ini beliau gaungkan akan tenggelam atau akan hilang begitu saja berita-beritanya atau kabar-kabarnya gitu ya? Tentunya jangan sampai berita atau kabar ini tenggelam ya teman-teman, jika memang ada sebuah dugaan-dugaan rekayasa di kasus Jessica Kumala Wongso. Jangan sampai tenggelam, karena ini juga kasihan ya, karena ini anak bangsa ya. Jika ada sebuah dugaan rekayasa, ini harus mendapatkan sebuah keadilan atau mendapatkan sebuah apa ya, jadi proses hukum Jessica Kumala Wongso tersebut harus mendapatkan sebuah titik terang ya teman-teman. Karena walaupun memang sudah inkrah, tetapi jika ada berita atau jika ada isu-isu ya seperti yang dikatakan Bang Resmond Sianipar bahwa ini ada sebuah rekayasa, kata beliau, akan tetapi dugaan saya tetap rekayasa itu masih dugaan ya kalau menurut saya. Dan jangan sampai berita ini nanti jadi tenggelam ya, karena tertimpa dengan berita-berita yang lagi viral saat ini ya. Banyak sekali berita-berita yang lagi viral sehingga nanti menimpa, dan sehingga kasus Jessica ini nanti akan hilang begitu saja ya seiring berjalannya waktu, karena terus ada isu-isu atau ada kasus-kasus yang lebih lagi viral ya gitu, yang lebih viral. Jadi kasus Jessica ini nanti jadi tenggelam. Kasihan, ini juga perlu diperjuangkan jika memang ada sebuah dugaan rekayasa atau memang ada sebuah dugaan kriminalisasi, dan memang seharusnya sepantasnya seorang anak manusia tersebut ya seperti Jessica Kumala Wongso ini harus mendapatkan keadilan dan mendapatkan benar-benar rasa keadilan tersebut. Maka dari itu saya tetap akan menyuarakan, karena saya bukan apa-apa, akan tetapi saya sebagai anak bangsa juga tetap ikut ya merasakan apa yang Jessica Kumala Wongso rasakan. Tentunya jika memang ada sebuah dugaan rekayasa, saya akan mencoba jadi diri saya ini ya. Saya tidak bilang bahwa Jessica ini tidak bersalah, akan tetapi saya akan memposisikan diri saya ya, mengambil dari kata-kata Bang Resmond Sianipar bahwa ada sebuah rekayasa misalkan gitu ya. Saya akan mengambil ya sebuah kesimpulan jika benar apa yang dikatakan Bang Resmond Sianipar bahwa Jessica dipenjara gara-gara ada dugaan rekayasa seperti yang dikatakan Bang Resmond Sianipar. Saya kesimpulannya dan pikiran saya dan posisi saya saat ini ya akan menjadi diri saya dan menyatakan bahwa kasihan sekali jika perkataan Bang Resmond Sianipar itu benar gitu ya teman-teman. Akan tetapi sebaliknya, jika perkataan Bang Resmond Sianipar itu tidak benar,
alangkah baiknya Jessica Kumala Wongso juga dihukum lebih berat lagi, bukan hanya seumur hidup. Seharusnya kan seperti itu, karena Jessica Kumala Wongso sudah menghilangkan nyawa orang lain, gitu ya teman-teman ya. Jadi memang kasus Jessica Kumala Wongso atau memang berita Jessica Kumala Wongso ini saat-saat ini sudah mulai tidak ada, hampir mungkin dikatakan bisa segelintir orang yang membicarakan gitu, atau hanya segelintir netizen yang ikut menyuarakan ya gitu tentang beritanya gitu ya, atau tentang yang selama ini digaungkan oleh beberapa ahli atau beberapa netizen dan beberapa pakar ya teman-teman ya. Itu jika terjadi sebuah dugaan rekayasa ya kita tetap suarakan ya teman-teman ya, karena masa iya kita ingin berjuang tapi di tengah perjalanan kita berhenti begitu saja. Tetap suara-suara kita ini tetap terus berjalan. Suara-suara saya juga tidak akan berhenti walaupun 2 hari sekali kadang ya, karena mungkin ada kesibukan-kesibukan ya teman-teman, jadi tidak fokus untuk membuat sebuah konten saja gitu ya. Kadang di dalam kesibukan tersebut kita ingin memaksakan membuat sebuah konten, akan tetapi kadang kita itu tidak fokus apa sih kontennya dan apa konteksnya gitu ya. Jadi di saat kita ingin mencari sebuah konten, kita harus ada waktu yang benar-benar pas ya, seperti saat ini ya saya istirahat dan benar-benar ada waktu yang pas. Jadi konteksnya itu dapat gitu ya teman-teman ya. Jadi yang saya bicarakan juga itu ada filenya gitu, dapat filenya gitu ya teman-teman. Dan memang tetap harus kita suarakan ya, walaupun mungkin kasus ini ya tertimpa dengan berita-berita lain ya, atau berita Jessica Kumala Wongso ya ditimpa dengan berita-berita lain ya, karena memang ada berita-berita yang sedang viral gitu ya, seperti kasus-kasus lain, contohnya seperti kasus Vina Cirebon dan mungkin kasus-kasus lain atau berita-berita yang memuat tentang politik gitu yang lebih viral daripada kasus Jessica Kumala Wongso. Akan tapi jika kita terus menyuarakan ya tidak jadi masalah, karena memang ini jika ada perkataan dugaan rekayasa gitu ya teman-teman, jika ini benar, jadi walaupun kasus ini sudah tertimpa ya, atau sudah ketinggalan dengan berita-berita lain mungkin yang lebih viral ya teman-teman ya, yang lebih rame, karena netizen itu mana kasus yang lebih rame itu pasti mereka menujunya tetap seperti itu ya teman-teman ya. Dan tetap saya akan suarakan, saya tidak akan berhenti menyuarakan, walaupun beberapa hari sekali tetap saya akan bahas tentang berita Jessica Kumala Wongso ini, karena penting jika ada suatu kebenarannya gitu ya, ada suatu kebenarannya dugaan rekayasa tersebut, dan itu ternyata benar. Yang saya takutkan gini teman-teman ya, jika kasus Jessica Kumala Wongso ini benar ada dugaan rekayasa dan rekayasa itu benar-benar terjadi, yang saya takutkan ini benar adanya sebuah dugaan rekayasa tersebut gitu ya. Saya tidak bilang bahwa Jessica Kumala Wongso ini bersalah atau tidak, saya tidak tahu gitu ya. Tapi yang kita takutkan jika ini benar ada sebuah rekayasa gitu ya, dan yang merekayasa tersebut akhirnya jadinya lepas dan tidak diusut gitu ya teman-teman ya. Jadi yang merekayasa akhirnya, yang selama ini kita gembar-gemborkan beberapa bulan yang lalu segitu viralnya gitu ya, akhirnya ya si perekayasa tersebut akhirnya bebas dengan melenggang begitu saja tanpa diusut dan tanpa kena pidana gitu ya, tanpa kena sanksi gitu. Yang saya takutkan seperti itu. Padahal misalnya ini padahal rekayasa ini benar terjadi misalnya gitu ya, yang dulu dikatakan dugaan dan ternyata setelah diuji itu nanti terjadi, dan kita ini diam saja, kasusnya dibiarkan atau beritanya ini dibiarkan begitu saja. Mereka enak-enak teman-teman ya, mereka senang sekali ya, karena akhirnya netizen dan siapa yang menyuarakan kemarin-kemarin itu akhirnya diam gitu, karena ada kasus-kasus lain akhirnya diam kan gitu ya teman-teman ya. Itu yang saya khawatirkan seperti itu. Yang saya takutkan benar adanya dan terjadi dugaan rekayasa itu, dan setelah dibuktikan itu benar bahwa rekayasa itu terjadi. Akan tetapi kasus ini tenggelam dan akhirnya hilang begitu saja, dan mereka yang merekayasa akhirnya bebas begitu saja menikmati apapun ya hasil rekayasa itu, akhirnya dinikmati dengan bebas, dengan enak-enak begitu saja. Yang saya takutkan seperti itu. Makanya kita wajib bersuara, entah itu benar atau tidak, kita tetap ikut menyuarakan ya, agar kebenaran itu nanti terungkap.
gitu teman-teman ya. Dan agar suatu ya kebobrokan itu bisa terbongkar gitu. Jadi nanti tidak ada oknum-oknum lagi gitu ya. Tapi tetap ada yang namanya oknum, itu tetap ada dimanapun, tetap ada. Paling tidak bisa mengurangi atau bisa sedikit menanggulangi oknum-oknum gitu ya. Jadi biar tidak menjadi suatu contoh oknum tersebut aja bebas lolos begitu aja merekayasa, saya juga bisa. Yang ditakutkan itu ada oknum yang ingin juga ya, yang ada tujuan merekayasa juga, dan ada tujuan-tujuan tertentu juga dari suatu ya sebuah institusi yang mereka menggunakan wewenang atau kekuasaannya untuk merekayasa kasus atau untuk tujuan-tujuan tertentu agar mereka para oknum bisa mendapatkan atau mencapai apa yang mereka tuju, dan mereka mendapatkan kesuksesan, mendapatkan karir, mendapatkan gelar, mendapatkan kedudukan dari hal-hal yang tidak baik, atau mereka menyengsarakan rakyat, atau mereka bisa merekayasa kasus. Contohnya seperti itu ya teman-teman. Jadi hal seperti ini tidak bisa dibiarkan. Kita jika masih bisa bersuara, kita bersuara ya teman-teman ya. Kita bersuara menyuarakan tentang kebenaran dan keadilan. Kita membangun negeri ini bersih dari oknum ya. Membangun ya bangsa ini, membangun republik ini kita sama-sama ya, agar bersih dari para oknum-oknum yang akan memanfaatkan ya sebuah jabatannya ya, yang akan memanfaatkan dengan sebuah kekuasaannya, karena mereka punya kekuasaan dan punya jabatan, akhirnya mereka bisa semena-mena ya hanya demi kepentingan pribadinya. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah nonton video saya sampai selesai ya, dan saya ucapkan ya sangat terima kasih atas dukungan-dukungan kalian, dan sampai ketemu di video saya selanjutnya.